Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bab 1, unit 3, tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila, dan bab 2, unit 2, tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari 10 Perhotelan 2. Pertama, kita akan membahas tentang bab 1, unit 3, peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja peluang dan tantangan penerapan Pancasila pada era saat ini? Jadi, di era revolusi industri sekarang, perkembangan teknologi begitu cepat dan tentu saja tantangan dan peluang dalam penerapan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan tahun-tahun ini. Karena perubahan zaman dan teknologi. Berkat perkembangan teknologi informasi, dunia begitu banyak seolah kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun. Contohnya, ketika kita berada di desa, kita dapat terhubung dengan internet baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapapun walau berbeda lokasi. Dengan adanya teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Tidak hanya itu, kehidupan sehari-hari kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa di dunia. Contohnya, ada banyak suku, ras, bahasa, budaya, dan agama di Indonesia, tradisi-tradisi yang menjunjung persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan. Di balik peluang tersebut tersimpan juga tantangan yang tidak mudah karena teknologi informasi kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Jadi, kalian harus pintar-pintar mengolah media sosial kalian ya. Pada tahun 2020, ditandai munculnya wabah di seluruh dunia. Penyebaran wabah ini sangat masif. Sebagai pandemi, penanganan wabah ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang, kelompok, maupun satu negara. Penanganan menuntut komitmen dan kerjasama antar negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Nilai-nilai Pancasila masih dapat diterapkan pada masa pandemi. Bahkan, sebenarnya, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa berjuang dan menang melawan pandemi ini. Muncul sebuah pertanyaan, menurut kalian bagaimana atau apa saja peluang serta tantangan dalam penerapan Pancasila di masa pandemi ini? Kalau ada yang tahu,
tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, unit 2 tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan norma? Ada berapa jenis norma dan contoh apa saja norma dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi norma artinya aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat kelompok dalam masyarakat. Dan norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Ada 4 jenis norma yang dikenal banyak di kalangan masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Norma ini merujuk pada aturan atau pedoman yang diakui oleh suatu agama dan diikuti oleh para pengikutnya. Yang kedua, ada norma hukum. Norma ini merujuk pada aturan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah, DPR, maupun DPRD. Yang ketiga, ada norma sosial. Norma yang terbentuk dari kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, ada norma susila. Norma ini berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Norma sangat diperlukan agar interaksi antar manusia dapat terjalin dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma juga sama. Norma ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis seperti antar tetangga harus saling membantu, atau antar tetangga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga. Di lembaga pendidikan ada banyak pasal yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain seperti kata tertib, dan tidak tertulis seperti peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran dan hukuman, sama juga dengan norma. Hadiah dan hukuman yang akan didapat terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial, bukan pemberian material maupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma atau kunjungan karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma. Selanjutnya, kita akan ke contoh dari keempat norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil 3 contoh dari keempat norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Contohnya, menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan berdoa. Yang kedua, menghormati dan menghargai setiap perbedaan keyakinan dan kepercayaan agama. Ketiga, menerapkan perilaku jujur dalam berbicara serta bertingkah laku. Kedua, norma hukum. Contohnya, yang pertama, ada menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan memakai seragam sesuai jadwal. Ketiga, ada norma sosial. Contohnya, yang pertama, bergotong royong,
membersihkan lingkungan rumah, menghargai hak antar anggota masyarakat, ketiga, menyapa teman atau guru jika berpapasan, keempat, norma susila. Yang pertama, tidak melakukan tindakan bullying, kedua, menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga, ketiga, menjaga tutur kata di lingkungan masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang materi PKN dari kedua bab tersebut. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dadah, sampai jumpa. Sampai ketemu di video yang lain.